الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. فأي الناس شر يا رسول الله؟ قال: من طال عمره وساء عمله. رواه الأحمد والنسائي والحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu besar di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan, yaitu berupa nikmat iman. Karena iman yang ada, yang tertancap di hati kita, memudahkan kita untuk melangkahkan kaki, melambaikan tangan menuju masjid kita yang tercinta ini untuk melaksanakan ibadah salat wajib seminggu sekali, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Berapa banyak di antara kita yang memiliki nikmat kesempatan, yang memiliki nikmat sehat, yang memiliki nikmat waktu, namun mereka enggan untuk melangkahkan kakinya menuju masjid ini. Dikarenakan apa? Karena sedikitnya iman yang Allah berikan kepada mereka, sehingga sulit kaki mereka untuk terpanggil melaksanakan ibadah salat wajib, salat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam hendaknya kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, melalui mimbar khutbah yang mulia ini, izinkan khatib berwasiat, khususnya kepada khatib sendiri dan umumnya kepada kita semua, bahwa senantiasa kita untuk meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah. Iman diperbaharui, tajdidul iman, karena terkadang begitu banyak pengaruh-pengaruh luar yang merusak iman kita. Tidak hanya dari penglihatan, tidak hanya dari pandangan, tidak hanya dari pendengaran, dan tidak hanya dari langkah kita. Terkadang semua itu bisa menjadi jaring-jaring yang akan merusak iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang telah khatib jelaskan di awal tadi, salah seorang laki-laki bertanya, anna rajulan qala ya Rasulullah, ayyun nasi khairun? Siapakah manusia yang terbaik itu? Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik itu wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa orang yang Allah berikan umur yang panjang,
namun dengan umur yang panjang itu ia memanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, melaksanakan amal soleh, membantu sesama. Itulah dikatakan orang yang terbaik. Kemudian seorang laki-laki ini kembali bertanya, lalu siapakah orang yang jahat itu wahai Rasulullah? Fa ayyun nasi syarrun ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Ketika Allah berikan umur yang panjang sampai berpuluh-puluh tahun, bahkan ada yang mungkin sampai 100 tahun, tapi tidak ia manfaatkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, tidak ia laksanakan umur yang panjang itu untuk taat kepada Allah, melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik, namun malah sebaliknya, dengan umur yang panjang ia menunda-nunda waktunya untuk beribadah kepada Allah, ia menunda-nunda waktunya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, menjaga ketaatannya kepada Allah, sehingga ketika ajal menyambut nyawanya bahkan dia tidak akan tahu. Dan nantinya ketika dia berada di akhirat, inilah orang yang merugi, dan dia akan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar diminta kembali ke dunia ini. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kitab yang berjudul Khuluqul Muslim yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali ketika beliau memberikan tausiahnya kepada para murid-muridnya, kemudian beliau memberikan pertanyaan. Ada 6 pertanyaan yang beliau berikan kepada para murid-muridnya. Pertanyaan pertama, beliau menanyakan kepada muridnya, apakah yang paling dekat dengan diri kita wahai murid-muridku? Pertanyaan pertama ini langsung disambar oleh para murid-murid daripada Imam Al-Ghazali. Tentulah murid-muridnya menjawabkan, orang yang paling dekat kepada kita, sesuatu yang paling dekat kepada kita itu yang pertama adalah orang tua, keluarga, kerabat, tetangga, dan seluruhnya teman-teman kita. Kita merasa dekat orang-orang ini dengan kita. Apakah Imam Al-Ghazali mengatakan benar? Secara logika kita mungkin mengatakan iya, itu benar. Namun bukan itu jawaban yang dikehendaki oleh Imam Al-Ghazali. Lalu Imam Al-Ghazali menjawab bahwa yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Karena kematian adalah sebuah keniscayaan. Tidak hanya orang yang sudah tua renta lebih dulu mati daripada orang yang masih muda. Tidak hanya orang yang masih terlihat sehat lebih dulu matinya dibandingkan orang-orang yang sudah sakit. Semuanya itu kehendak Allah. Bahkan orang yang baru lahir saja ke dunia bisa saja lebih dulu wafatnya dibandingkan orang yang sudah lama hidup di dunia ini. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh yang bernyawa, yang merasakan kita ini hidupnya dengan nyawa, maka kita akan merasakan kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu datang kepada kita, tidak akan dapat kita menundanya walaupun sesaat, bahkan kita juga tidak dapat memajukannya, mempercepatnya walaupun hanya sebentar saja. Maka dari itu, pertanyaan pertama ini akan memberikan introspeksi diri kepada kita. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, bahwa kita ini akan merasakan kematian. Maka dari itu, sesuatu yang memiliki sifat keniscayaan, sifat kepastian, maka kita harus terus-menerus bersiap-siap diri bahwa kita ini akan menemui ajalnya nanti. Kemudian pertanyaan kedua, Imam Al-Ghazali memberikan pertanyaan kedua kepada murid-muridnya. Apakah yang paling jauh wahai murid-muridku? Tentu para murid-muridnya melihat di langit itu ada bintang. Bintang itu terlihat besar, namun kecil kita pandang. Karena itu memang jaraknya dari bumi ini sangatlah jauh. Bahkan ada yang menyebutkan yang lain-lain, macam-macam dari murid-murid Imam Al-Ghazali. Namun bukan itu jawaban yang dikehendaki oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa yang paling jauh dari kita ialah waktu yang lalu. 1 detik waktu yang telah itu tidak akan bisa terulang kembali. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dengan waktu. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wal 'asr. Semuanya ini menandakan bahwa waktu itu sangatlah penting. Al waktu kasyayf,
Kata pepatah Arab mengatakan, waktu itu bagaikan pedang. Ketika kita melalaikan waktu, bisa saja waktu itu meninggalkan kita dan kita jauh tertinggal daripada waktu. Maka dari itu, ketika waktu yang Allah berikan kepada kita ini masih berharga, masih bisa dipergunakan, maka manfaatkanlah waktu itu untuk kita pergunakan beribadah dan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah. Lalu Imam Al-Ghazali, pertanyaan yang ketiga kepada para murid. Wahai murid-muridku, muridnya menjawab yang paling besar. Bisa saja yang paling besar itu adalah matahari dan segala macamnya yang terlihat besar oleh mata kepala kita. Tapi bukan itu jawaban yang dikehendaki oleh Imam Al-Ghazali. Bahwa yang paling besar itu ialah hawa nafsu. Ketika kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, bahkan kita bisa lebih rendah daripada hewan ternak, lebih rendah daripada binatang. Maka yang membedakan antara manusia dengan para malaikat, malaikat hanya memiliki akal, dia tidak memiliki nafsu. Sementara hewan memiliki nafsu, tidak memiliki akal fikiran. Sementara manusia memiliki dua-duanya. Maka ketika kita menggunakan akal kita, insya Allah kita bisa lebih tinggi derajatnya daripada para malaikat. Akan tetapi ketika kita tidak menggunakan akal fikiran kita, nafsu yang kita dahulukan, maka kita bisa saja lebih rendah derajatnya daripada hewan ternak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Dan sungguh aku telah menciptakan isi daripada neraka jahanam itu kebanyakan daripada jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mengapa Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk dihuni dalam neraka terbanyak? Dikarenakan ketika mereka memiliki hati, mereka tidak memahami ayat-ayat Allah. Padahal Al-Quran ini diturunkan melalui Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hudan linnas, hudan lil muttaqin, hudan lil mu'minin. Diberikan petunjuk kepada kita semua, namun kita tidak menjadikannya sebagai petunjuk sehingga kita menjadi orang yang tersesat. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ketika kita diberikan mata oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak melihat betapa besarnya ciptaan-ciptaan yang Allah ciptakan kepada kita. Berapa banyak gunung-gunung yang Allah ciptakan untuk menjadikan kita sebagai pelajaran. Betapa indahnya Allah menciptakan laut agar kita menjadikannya sebuah pelajaran kepada kita. Fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka terkadang bencana-bencana yang terjadi di negeri kita ini harusnya menjadi pelajaran bagi kita agar meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhanun la yasma'una biha. Namun ketika kita diberikan telinga oleh Allah, namun kita tidak pernah mendengarkan nasihat-nasihat para ulama, nasihat-nasihat para guru kita. Bagaimana Al-Quran menjelaskan janganlah engkau mendekati zina. Justru kita bukan saja mendekati zina, bahkan kita melakukan perzinahan itu sendiri. Bagaimana azab tidak turun di negeri kita ini? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Lalu pertanyaan berikutnya disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya. Apakah yang paling berat? Kalau kita saja ditanya seperti ini, mungkin kita menjawab yang paling berat adalah besi. Yang paling batu besar atau sebagainya yang kita anggap itu berat. Namun bukan itu jawaban yang dikehendaki oleh Imam Al-Ghazali. Yang paling berat itu ialah menjaga amanah. Tidak usah kita jauh-jauh mencari amanah-amanah yang besar. Kita lihat saja pada diri kita sendiri. Ketika Allah memberikan amanah mata kepada kita, kemana kita memandang mata kita? Kemana kita pergunakan pandangan mata kita? Ketika Allah memberikan nikmat sehat, itu merupakan amanah yang Allah titipkan kepada kita. Apa yang kita lakukan dengan kesehatan itu sendiri? Ketika Allah memberikan kaki kepada kita, kemana kita melangkah kaki kita ini? Ketika Allah memberikan tangan kepada kita, kemana kita melambai tangan kita ini? Apakah kita termasuk orang-orang yang zalim terhadap diri kita sendiri? Begitulah Sayyidina Umar, ketika beliau pada siang hari beliau berdakwah, beliau menjadi seorang pemimpin negaranya. Namun ketika malam di hadapan Allah beliau bertawajuh, beliau bertanya kepada kaki, kepada tangannya, kemana kakiku ini kugunakan? Sambil menepuk-nepuk kakinya, sambil menepuk-nepuk tangannya, sambil menepuk-nepuk
dan 10 anggota tubuhnya yang ia anggap itu tidaklah berguna di hadapan Allah. Itu seorang Sayyidina Umar. Bagaimana dengan kita? Kemudian dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa berkenaan dengan amanah, la imana liman la amanatalah. Tidak dikatakan seorang itu dikatakan beriman ketika ia tidak menjalankan amanah itu sebaik-baiknya. Nanti ditagih oleh Allah amanah itu kemana kita? Bagaimana kita menjawab? Karena mulut kita terkunci, sementara yang menjawab itu adalah tangan, kaki, dan anggota tubuh kita yang lain. Tidak ada yang bisa kita bohongi. Kalau mulut kita masih bisa berbicara, lidah masih bisa bersilat. Tapi ketika tangan dan kaki berbicara dan bersaksi, maka tidak ada kebohongan yang bisa kita tutup-tutupi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Kemudian berikutnya, apakah yang paling ringan? Banyak dari kita menganggap yang paling ringan itu kapas. Mungkin kita menganggap yang paling ringan itu angin. Tidak terlihat tapi terasa. Tapi bukan itu jawaban yang dikehendaki oleh imam kita, Imam Al-Ghazali. Tapi yang paling ringan itu ialah banyak dari kalangan kita yang mengaku Islam, tapi mereka mudah meninggalkan solat. Ini yang terjadi kepada kita umat Islam. Maka tak heran kalau kita mengatakan bahwa Islam ini disebut dengan Islam KTP. Di KTP-nya mereka beragama Islam, namun pada hakikatnya mereka tidak menjalankan syariat Allah. Yang pertama yaitu Islam. Bukankah telah kita ketahui ketika kita masa-masa kecil belajar di madrasah dulu, mungkin kita sudah mengetahui satu hadis Nabi, as-salatu imaduddin. As-salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa orang yang mendirikan salat, melaksanakan salat, berarti dia telah menjaga agamanya. Barang siapa faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Lalu siapa orang yang meninggalkan berarti dia telah menghancurkan agamanya. Marah kita melihat orang yang merusak-rusak cat rumah kita. Marah kita melihat orang-orang yang sudi merusak tembok rumah kita. Tapi kita tidak merasa marah dan tidak merasa risau ketika anak cucu kita santai-santai saja ketika sholat masuk waktu, mereka santai bermain game dengan handphonenya. Kita tidak merasa risau dengan hal itu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Kemudian pertanyaan berikutnya, dan ini merupakan pertanyaan terakhir daripada Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya. Apa kata Imam Al-Ghazali? Apakah yang paling tajam itu? Lalu muridnya menjawab, yang paling tajam ialah pedang, wahai guruku. Kalau kita berpikir pedang itu memang luar biasa tajamnya, pedang samurai tajam. Pedang-pedang yang digunakan untuk berperang itu tentulah tajam. Kalau tumpul, maka pedang ini tidak bisa digunakan untuk membunuh orang. Akan tetapi bukan itu jawaban yang dikehendaki oleh Imam Al-Ghazali. Yang tajam, yang paling tajam ialah lidah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan walisana wa syafatain. Lidah itu ditutup oleh dua bibir. Ketika lidah ditutup oleh dua bibir, maka dia tidak akan berbicara sesuatu yang tidak baik. Bahkan kita tidak mengerti apa yang ia ucapkan. Namun ketika lidah kita lepaskan begitu saja, berapa banyak orang yang terpeleset karena lidahnya, berapa banyak orang yang meninggal karena lidahnya, berapa banyak orang yang jatuh harga dirinya disebabkan oleh lidah-lidah kita. Memang lidah tidak bertulang, namun ketika ia berbicara dapat menyakiti hati orang-orang lain. Tsumma na'udzubillah min dzalik. Demikianlah pesan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kepada kita semua. Ini tidak hanya menjadikan pelajaran kepada murid-murid daripada Imam Al-Ghazali saja, namun ini menjadikan iktibar kepada kita semua. Semoga 6 pesan yang disampaikan oleh bisa kita amalkan sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang baik, yang mukmin, yang muttaqin, yang muhsinin, yang salihin. Barakallahu li wa lakum al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين.
الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورضى الله عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود، اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر.